adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Safarudin, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Dharmasraya. Pada kesempatan siang hari ini saya tidak sendiri, bersama guru hebat kita dari SDN 03 Kota Besar, yakni Bu Nini kita. Selamat siang Bu Nini. Selamat siang Pak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi pada kesempatan siang hari ini Bu, kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelum nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu di kelas. Dan adapun tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, mengapa kita perlu melakukan praobservasi ini? Karena ini sebagai kegiatan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, sehingga nantinya Ibu lebih bisa leluasa melakukan proses pembelajaran dan bisa lebih percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran. Baiklah Ibu, untuk yang pertama ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan proses observasi yang akan Ibu laksanakan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa tujuan pembelajaran yang Ibu buat? Oh baik Pak, berdasarkan pembelajaran yang saya buat, ada beberapa tujuan pembelajaran saya. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari cahaya. Ini yang kedua, menyebutkan sifat-sifat cahaya. Terus yang ketiga, tujuan pembelajarannya mendemonstrasikan sifat-sifat cahaya. Itu kira-kira tujuan dari pembelajaran yang saya capai. Baik Bu, berarti di sini saya sudah mendapatkan gambaran setidaknya ada 3 tujuan pembelajaran yang menjadi target Ibu pada pertemuan yang akan kita lakukan supervisi tersebut ya. Baik Bu, selanjutnya ini terkait dengan tujuan tadi dan tentu ada arah pengembangannya, gitu kan? Apa area pengembangan yang ini Ibu capai pada pembelajaran itu? Baik, untuk arah pengembangannya saya lebih fokus pada pengetahuan dan keterampilan. Berarti ada Ibu nanti mengarah pada aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan yang akan Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran mengenai cahaya tadi ya. Baik Bu, ini saya juga ingin sekilas atau sedikit mendengarkan mendapat masukan dari Ibu mengenai rencana pembelajaran yang sudah Ibu buat, baik dari aspek strategi, kemudian model maupun metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Jadi pada pertama saya menggunakan apa strategi yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran ini? Baik, di sini saya berusaha untuk mengambil strategi pembelajaran yang biasa saya gunakan, itu pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan aspek kesiapan siswa tersebut yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosi.
berarti Ibu menggunakan pembelajaran yang diferensiasi ya, artinya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi itu dari strategi kita sudah bisa melihat bagaimana untuk Ibu menggunakan proses pembelajaran yang diferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan proses pembelajaran sosial emosional. Baik Bu, untuk bagaimana dengan model pembelajaran yang digunakan? Baik, sedangkan model pembelajarannya, saya akan menggunakan pembelajaran yang berbasis pemecahan masalah atau problem learning. Berarti pembelajarannya PBL ya. Nah, PBL itu kan problem based learning, artinya pembelajaran yang berpusat pada pemecahan satu masalah. Nah, jadi intinya ini sangat berbeda dengan PJBL. Kalau PJBL itu project based learning, ini adalah problem based learning. Baik, saya juga sudah dapat gambaran bahwa model yang akan Ibu gunakan dalam proses supervisi nanti itu menggunakan model PBL. Baik, ada satu pertanyaan lagi yang saya tanyakan. Nah, ini terkait dengan metode. Nah, metode yang digunakan dalam proses pembelajaran kira-kira metode apa? Baik, saya biasanya menggunakan metode tanya jawab terus penugasan. Jadi ini setidaknya ada dua yang akan digunakan. Tentu PBL itu kan tidak luput dari tanya jawab atau diskusi dan juga penugasan yang akan dilaksanakan oleh anak. Baik Bu, itu adalah strategi yang akan digunakan, yaitu strategi PBL, strategi pembelajaran diferensiasi dengan mengintegrasikan dengan model pembelajaran sosial emosional yang digunakan metodenya modelnya model PBL, problem based learning, dan juga metodenya penugasan dan tanya jawab. Nah, saya ingin dapat gambaran satu hal lagi dari Ibu mengenai media. Kira-kira media apa yang Ibu butuhkan dalam menerapkan proses pembelajaran yang sudah dirancang itu? Baik, biasanya saya menggunakan PPT dan berupa LKPD yang terintegrasi. Kemudian juga saya menggunakan laptop. Berarti nanti ketika proses pembelajaran Ibu akan menggunakan media berupa PPT ya, PowerPoint ya. Kemudian juga menggunakan LKPD sebagai bahan untuk latihan anak, dan tentu saja kita memerlukan laptop sebagai media utamanya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira kapan kita akan bisa melaksanakan supervisi ini, jam keberapa yang akan kita laksanakan? Baik, proses pembelajaran rencana ini hari Rabu jam pagi sampai istirahat. Berarti Rabu dari jam pagi sampai jam istirahat. Baik, insyaallah saya akan masuk ke kelas Ibu pada hari Rabu dan melihat atau mengamati Ibu melakukan proses pembelajaran, dan saya juga akan mencatat dan mengamati apa-apa yang Ibu lakukan dalam kelas. Dan satu hal yang Ibu harus pahami bahwa supervisi ini bukanlah untuk mencari kesalahan ataupun untuk menilai kemampuan Ibu mengajar, tapi adalah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada sehingga Ibu dapat mengajar dengan lebih leluasa. Ya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baiklah, setelah kita melakukan percakapan hari ini, saya mendapatkan gambaran bahwa tentang penggunaan strategi, metode, dan model-model serta media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Baik. Berarti Ibu sudah bisa memahami tentang strategi, kemudian juga bisa menjelaskan tentang model pembelajaran dan juga metode serta media-media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya, dan setelah melakukan observasi nanti kita juga akan ada pertemuan perbincangan lagi berkenaan dengan proses pasca observasi yang kita lakukan. Terima kasih banyak Bu. Sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.